Tulis satu kata tentang video ini. Ini kawasan Masjid Nusantara dan juga Basilika Nusantara tengah diselimuti kabut tebal di pagi hari. Bagaimana menurut teman-teman semua? Masih sama saya di Runner sini, saya akan ngajak teman-teman semua untuk melihat ya bagaimana ya suasana di kawasan Masjid Nusantara saat diselimuti kabut tebal sampai ke kawasan Basilika Nusantara. Tapi sebelum lanjut ya, saya akan coba bacain pantun dulu seperti biasa. Kabut pagi menyelimuti Nusantara, mentari perlahan menembus cakrawala. IKN hadir bukan sekedar membangun kota, tapi untuk masa depan yang bermakna. Setuju nggak nih? Setuju dong ya? Nah teman-teman semua, kali ini saya akan ngajak teman-teman untuk melihat kawasan Masjid Nusantara yang diselimuti kabut tebal di pagi hari. Kalau tadi pagi kita sudah tayangkan ya, tadi siang itu saya sudah tayangkan bagaimana kondisi di kawasan Istana Wapres, terus juga kawasan yudikatif. Jadi buat teman-teman semua yang belum sempat nonton tadi ya video sebelumnya, silakan disimak ya setelah menonton video ini. Nah ini ya sambil kita melihat bagaimana suasana ya, suasana di kawasan Masjid Nusantara yang diselimuti kabut tebal ya. Dan ini sering terjadi di kawasan ini teman-teman semua ya. Di kawasan Ibu Kota Nusantara itu kadang-kadang ya, kalau seumpama pagi-pagi itu muncul kabut tebal seperti ini. Ini bukan kabut asap ya teman-teman, bukan polusi. Ini adalah kabut pagi. Dan pada saat teman-teman berada di sini itu seger banget ya. Seger, udara pagi itu di kawasan ini seger sekali teman-teman. Nah ini ya saya coba naikkan ketinggian. Nah ini di bagian menaranya teman-teman ya. Tuh ini kalau seumpama saya naikkan ketinggian sampai kelihat menaranya itu, saya coba putarin dulu ya. Sambil ini ya, sambil kita rangkum beberapa artikel berita yang sudah saya rangkum dan saya akan bacakan ya untuk teman-teman semua sambil menikmati pemandangan di kawasan Masjid Nusantara. Teman-teman semua, ikan itu sekarang bukan cuma proyek Indonesia, tapi sudah mulai dilihat dunia, teman-teman. Kunjungan akademisi dari University of Maryland menunjukkan bahwa Nusantara masuk dalam pembahasan global tentang kota masa depan, terutama bagi negara berkembang, teman-teman. Kenapa menarik, teman-teman? Karena IKN dirancang dari awal, bukan kota yang tumbuh tanpa arah lalu dibenahi di belakang, teman-teman. Perencanaan sejak nol ini penting ya, supaya kota tidak mewarisi masalah klasik seperti banjir, macet, ketimpangan, dan kerusakan lingkungan, teman-teman. Ya kan? Nah ini saya coba sambil memperlihatkan pemandangan di kawasan Masjid Nusantara sebelum ke area Basilika ya. Ke arah Basilika, nih saya coba bacain lagi rangkuman artikel yang saya baca. Tata kelola juga jadi sorotan teman-teman ya. IKN punya otorita khusus dan kebijakan jangka panjang. Ini penting karena tidak banyak ya di banyak negara berkembang pembangunan kota sering terhambat perubahan politik. Di IKN komitmen pemindahan ibu kota ditegaskan lintas pemerintah. Tuh. Soal lingkungan, IKN langsung lompat ke standar global. Kota hijau, ruang terbuka, dan desain rendah emisi dibuat sejak awal. Ini menjawab tantangan krisis iklim tanpa harus melewati fase rusak dulu, benahi di belakang gitu kan. Nah ini kalau di IKN kalau kita lihat memang dari awal kan teman-teman. Yang sering dilupakan teman-teman itu aspek sosialnya. Antusias publik yang tinggi menunjukkan IKN bukan hanya milik pemerintah, tapi mulai dirasakan sebagai ruang bersama. Kota ini tidak hanya pusat administrasi, tapi juga simbol keberagaman dan kebangsaan. Ya, kemarin kita sudah lihat bagaimana kota ini itu bukan milik pemerintah semata ya, tapi milik kita semua. Pada saat tahun baru, Natal itu terlihat sekali antusias masyarakat datang ke kawasan inti Nusantara ya, memenuhi kawasan inti Nusantara ya. Teman-teman sudah bisa lihat ya bagaimana kemarin masyarakat antusias datang ke sana ya, ke kawasan inti Nusantara, apalagi nanti lebaran ya kawasan ini teman-teman, kawasan Masjid Nusantara. Ya kan ini juga perdana akan digunakan untuk sholat tarawih dan juga sholat id. Apalagi ya nanti pada saat lebaran, kawasan ini akan menjadi salah satu pusat ikon peribadahan yang ada di ibu kota Nusantara. Saya nggak bisa bayangin sih nanti gimana ramainya kawasan ini. Ya kan, apalagi di pagi hari ya, semoga amin ya, itu doa saya nanti pada saat pagi hari di lebaran itu cuacanya seperti ini juga. Ya kan, seperti ini ya, semoga Tuhan mengabulkan doa saya untuk pagi hari ya teman-teman semua di kawasan Masjid Nusantara pada saat sholat itu seperti ini cuacanya, suasananya diselimuti kabut tebal seperti ini. Amin kan ya teman-teman semua, amin ya. Nah ini ya, kalau lihat dari sini ini berasa di dunia lain ya teman-teman nih. Ya kan, di dunia dongeng gitu loh. Di area masjid ini keren nggak tuh?
Ya nggak teman-teman? Nah ini dia ya teman-teman semua untuk Masjid Nusantara ya. Saya akan coba bergeser ke arah mana? Ya, ke arah Basilika Nusantara tentunya, karena kan tidak jauh dari kawasan ini. Dan informasi yang saya dapatkan juga, di awal puasa nanti akan disediakan takjil juga ya buat teman-teman semua. Nah yuk kita sama-sama kita ramaikan kawasan ini nih di awal puasa. Dan rencananya teman-teman, rencananya saya akan buat program sama Bung Alek ya, 1 bulan full di bulan puasa. Semoga lancar ya dan juga terlaksana. Itu kemarin sudah ada diskusi saya sama Bung Alek akan bikin program untuk di bulan Ramadan ya, setiap harinya gitu ya. Nanti akan tayang di YouTube ya, akan tayang di YouTube. Buat teman-teman semua pantengin terus ya. Dan saya akan bergeser ke kawasan Basilika Nusantara. Nah ini ya, kalau seumpama pagi-pagi di kawasan Masjid Nusantara dan juga Basilika Nusantara itu diselimuti kabut, itu ya ini ya, cantik ya. Apalagi kalau seumpama nantinya kan di kawasan ini akan ada airnya ya, air embung kan. Nah kemarin ada yang nanya, "Bang, airnya dari mana? Kan belum ada air." Ya dari air hujan ya teman-teman. Kalau seumpama sudah di ini kan belum ditutup aja di kawasan hilirnya. Kalau sudah ditutup nanti airnya akan menampung dan seakan-akan melayang atau terapung gitu teman-teman, masjidnya ya dan juga Basilika. Nah ini saya perlahan memperlihatkan bagaimana kondisi Basilika di pagi hari ya pada saat diselimuti kabut tebal. Dan memang ya untuk di video ini saya khusus memperlihatkan, membagikan situasi atau pandangan ya yang memukau di kawasan ini. Kalau teman-teman ingin melihat ke kawasan KIPP, silahkan tonton di video sebelumnya ya. Saya tadi pagi sudah ke arah titik nol, ke arah Bundaran Sumber Barat yang ada air mancur, terus ke arah Istana Wapres, terus ke arah Yudikatif ya, Yudikatif yang teman-teman pada nanya, "Bang, coba lihatkan dong Yudikatif." Nah tadi pagi sudah saya tampilkan, jadi silahkan disimak ya video tadi pagi. Nah kalau ini saya khusus ya spesial buat teman-teman semua memperlihatkan bagaimana kawasan Basilika dan juga masjid pada saat diselimuti kabut tebal di pagi hari. Dan lagi-lagi ya, ini bukan asap ya, ini kabut pagi yang seger ya, bukan asap. Kadang gitu teman-teman, ada aja belum apa-apa udah polusi, padahal bukan polusi ya, ini kabut pagi loh. Wih ada burung tuh. Nah ini ya di bagian Basilikanya. Dan ini kan nanti juga akan ada plaza ini ya, plaza toleransi ya. Nih sebagai informasi buat teman-teman semua, nanti di sini akan ada plaza toleransi dan kita nantinya bisa melihat bagaimana keindahan di kawasan ini. Dengan di bawah sana kan ada tuh bangunan ya antara Basilika dan juga masjid, itu nantinya adalah UMKM dan juga ini. Dan juga kemarin tuh saya dapat info itu adalah museum. Wah, cakep kan? Ada museum di antara masjid dan juga Basilika di kawasan ini. Dan ini saya coba ke arah masjid lagi sebelum kita akhiri video hari ini. Ya buat teman-teman semua, terima kasih yang sudah menyaksikan, yang sudah setia mengikuti Dian Rana, dan mohon maaf jika mungkin pembahasan saya itu ya mungkin tidak seperti jurnalis ya, karena saya bukan jurnalis, saya adalah konten kreator, jadi mohon dimaklumi kalau seumpama pembahasannya ya ini lagi ya, karena memang saya tinggal di IKN juga ya, akan membahas ya seputar IKN gitu teman-teman semua. Dan ini saya coba naikkan ketinggian untuk melihat bagaimana indahnya Masjid Nusantara pada saat diselimuti kabut tebal di pagi hari ini. Sebelum berpisah, buat teman-teman semua yang belum subscribe ya, bantu subscribe-nya, tinggalkan komentar teman-teman semua apapun itu ya. Dan kalau bisa ya teman-teman bantu juga ya bikinkan pantun-pantun yang menarik supaya setiap harinya saya akan coba bacain gitu ya. Dan ini dia teman-teman semua ya. Terima kasih kembali ya, saya Dian Rana pamit undur diri untuk di video hari ini ya. Pokoknya kita doakan semuanya berjalan lancar, dan doa kita pada saat nanti sholat Id itu cuacanya seperti ini ya, ada kabut tebal menyelimuti. Coba bayangin deh teman-teman, pada saat ada sholat berjamaah di sini ya, sholat Id pagi-pagi ada kabut tebal seperti ini. Beuh, keren kan ya kan? Saya nggak bisa bayangin sih teman-teman pada saat itu terjadi gitu ya. Itu menjadi sebuah sejarah yang benar-benar memukau. Ya semoga aja ya terlaksana, dan kita benar-benar masih nggak sabar gitu ya menunggu momen-momen itu. Wih, ini ada seperti ini ya, kilatan cahaya di kamera. Dan teman-teman demikian ya untuk pantauan kita di Masjid Nusantara juga Basilika Nusantara. Saya Dian Rana pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam budaya untuk kita semua.